Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sila ketiga. Halo teman-teman, salam bahagia bagi kita semua. Hai, apa kabar teman-teman semua? Mari kita belajar bersama-sama tentang Pancasila. Tujuan pembelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Tujuan mempelajari sila ketiga adalah mengajarkan kepada peserta didik untuk mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Teman-teman semua, apa itu Pancasila? Mari kita bahas bersama-sama. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca, artinya lima, dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Istilah Pancasila ternyata didapatkan Bung Karno dari hasil perenungan di bawah pohon. Selain hari lahir, Pancasila juga memiliki hari kesaktian Pancasila. Burung Garuda sebagai lambang Pancasila tidak ada di kehidupan nyata, alias hewan mitos. Sebelum lambang Garuda, sempat ada kandidat lambang lainnya. Di era Soeharto, peringatan Hari Pancasila ditiadakan, bahkan sempat dirayakan. Berikut ini adalah bunyi Pancasila. Nah, setelah mengetahui apa itu Pancasila, mari kita kupas bersama-sama tentang isi Pancasila. Berikut ini adalah bunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mengupas tentang Pancasila sila ketiga. Mari kita simak bersama-sama. Makna Persatuan Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan sebagai suatu bangsa satu dengan seluruh warga yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa rasa cinta bangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada chauvinisme, yaitu rasa yang mengagungkan bangsa sendiri dengan merendahkan bangsa lain. Jika chauvinisme terjadi, maka akan terjadi pertentangan dengan sila kedua, yaitu keadilan yang adil dan beradab. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah negara kita sesuai dengan yang disebut hakikat satu, dan oleh karena itu, kesatuan sifatnya mutlak, tidak dapat terbagi dan terpisah dari bangsa dan wilayah negara-negara lain atas dasar kesatuan rakyat Indonesia dengan tanah air tumpah darahnya yang merupakan satu-satunya pokok dasar bagi terwujudnya kepribadian bagi Indonesia. Selanjutnya, sifat yang tidak sejalan dengan persatuan dan kesatuan, misalnya penonjolan kekuasaan, penonjolan keturunan, harus diusahakan agar tidak terwujud sebagai suatu prinsip dalam masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa ikatan kekeluargaan kebersamaan Indonesia sejak dulu sampai sekarang lebih dihormati kepada kepentingan pribadi. Namun, ternyata semangat ini bagi bangsa Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Kadang menjadi kuat, tapi pada suatu saat akan melemah. Pada saat ini, justru nasionalisme bangsa Indonesia ditantang dan dalam kondisi yang agak rapuh. Karena banyak yang elemen bangsa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bangsa atau negara. Misalnya fenomena disintegrasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengamalan sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Yang pertama, penerapan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman bermain. Yang kedua, membantu teman yang kesusahan dalam kelas. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan teman.
Lalu, apa ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama yaitu menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Contohnya adalah menggunakan produk buatan Indonesia. Yang kedua, tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat. Contohnya tidak mengejek atau menjelek-jelekkan teman yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda. Dan yang terakhir, menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas bersama-sama tentang realisasi sila persatuan Indonesia dalam bidang pendidikan dan bidang budaya. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu piranti untuk membentuk kepribadian, sehingga penanaman kepribadian yang baik harus dilakukan sejak dini, terutama penanaman rasa cinta tanah air. Yang kedua, contoh penerapan sila ketiga dalam bidang pendidikan bagi peserta didik antara lain upacara bersama, perayaan HUT RI, dan diadakannya lomba-lomba antar sekolah. Yang kedua yaitu bidang budaya. Perbedaan merupakan kodrat bawaan manusia dan merupakan ciri khas yang membentuk negara. Kebudayaan Pancasila tidak hanya kulit luar budaya namun sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia. Keberagaman budaya inilah yang menambah persatuan Indonesia karena membentuk rasa saling menghargai antar budaya daerah. Berikut ini adalah penyampaian butir-butir Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang keenam, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu, apa saja ya penyimpangan sila ketiga Pancasila? Jadi, penyimpangan sila ketiga Pancasila yaitu salah satunya tawuran antar pelajar, perang antar suku, banyaknya aliran sesat yang muncul, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada hari ini. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai nilai mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan butir Pancasila sila ketiga tidak lepas dari kondisi yang dimiliki Indonesia yang mana diberkahi keberagaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan lain. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat dan sekolah juga sangat penting demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, realisasi dalam segala bidang juga mendukung bersatunya Indonesia dan mencegah Indonesia dari bahaya kehancuran. Dari kasus dan penyimpangan atau pelanggaran yang sudah seharusnya kita belajar akan lebih menerapkan setiap makna dari semua sila, tidak hanya sila ketiga saja. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus ingat, pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.